Oke, halo teman-teman. Jadi gue tadi tuh penasaran tentang eh, apakah benar speaker tuh bisa directional tergantung dengan besar drivernya. Jadi semakin besar drivernya, semakin rendah frekuensi yang bisa jadi directional. Ini katanya ada Huygens-Fresnel Principle, di mana dia bilang saat low frekuensi, di mana wavelengthnya itu di atas dari diameternya si cone, maka all the part of the cone move together and the distance is small compared to the wavelength, sehingga semuanya radiates uniform atau jadinya omni. Tapi di saat frekuensinya itu di atas frekuensinya itu makin tinggi, berarti wavelengthnya makin pendek dan ukurannya lebih pendek daripada si driver tersebut, maka di depan speaker wave arrive in phase and reinforce each other. At the side, wave arrive out of phase and cancel each other. Jadi kan kalau misalkan kita gambar itu kira-kira misalkan ini ada speaker, ini woofernya, saat lambdanya itu lebih besar daripada woofer, maka sininya in phase, belakangnya in phase, sampingnya in phase, sampai sana in phase, sehingga dia jadi omni, yaitu dari speaker itu dia radiasinya ke semua arah. Tapi di saat lambdanya itu lebih kecil daripada woofer, kan ini ada speaker lagi, woofernya di sini, maka yang in phase itu cuman yang di depan doang, sininya out of phase, out of phase, out of phase. Nah, gue pengen tahu nih, ini bener nggak sih teorinya ini? Kita coba ya pakai. Gue udah bukain NS1. Di sini kita punya P8, P10, P12, 15, sama 18. Jadi dari 8 inch sampai 18 inch. Kita lihat dulu wavelengthnya. Tadi gue udah nanya juga. Enaknya pakai ChatGPT, udah tinggal nanya aja. Jadi katanya kalau frekuensi ini adalah dimana drivernya mulai jadi directional. Di bawah ini itu omnidirectional. Oke, kita cobain aja. Jadi kita coba dari berapa? 1600 ya di CP8, 1600. Kita lihat, kita unmute P8-nya, terus kita coba tes. Oke, ini ke depannya in phase, belakang dan sampingnya out of phase. Bener ya? Coba kalau misalkan kita turunin ke 1000 deh. Oh, ini mulai ada nih radiasi ke belakangnya. Jadi sistem directionalnya udah mulai menghilang. Kita lihat serendah apa dia bisanya. 500. Nah, ini udah mulai jadi apa kayak kardioid ya. Tapi belakangnya ini masih ada bocoran, kanan kiri udah mulai ada bocoran. Kita rendahin lagi coba. 150. Nah, ini udah mulai in phase nih, walaupun masih ada rejectionnya, tapi udah mulai omni. Terendahin lagi ke 125. Nah, ini udah total jadi omnidirectional. Jadi speaker ini mampu menghasilkan 125 tapi jadi omni. Kalau si P10 coba di 125 tadi mulai ya. Coba kita naikin coba di 125 lagi deh. Oh, masih sama ya. Jadi directionalnya udah hilang total. Kalau naik dikit 160, masih 200. Oke, mulai baik. Coba ke 400. Oke, masih ada. P10 itu di 1300. Coba kita lihat di 125 ya. Oke, saat kita turun ke 800 deh coba. Nah, ini udah mulai ada buntutnya di belakang. Coba ke P12. P12 dia di 1100, harusnya nggak jauh beda ya. Tapi kalau si P10 1300 dan 1100, coba kita di 1 kilo aja. Oh, masih bagus dia. Masih baik rejection belakangnya. Kalau kita turun misalkan ke 800, masih baik juga. 630. Oh, ini udah mulai nih. Udah mulai ada buntutnya.
ke 500. Nah, udah mulai berantakan. Coba kita tes yang si P15, katanya bisa sampai 900. Sehingga di 900 coba 800. Oh sorry, harusnya single frekuensi ya. Oke, 800 ya belakangnya. Masih total cancel. Untuk 500. Nah, ini udah mulai ada buntutnya nih. Coba kita ke paling gede, P18. Itu di 750. Jadi harusnya di 800 tuh masih total cancel. Oke, coba kita turunin lagi. 630 masih oke sih. Ini udah mulai ada buntutnya tapi masih oke. Coba ke 400 deh. Nah, ini udah mulai ada nih. Jadi terbukti bahwa memang benar semakin besar driver maka semakin rendah frekuensi yang bisa directional. Tapi tidak hanya ukuran driver, sepertinya boxnya juga berpengaruh ya. Bagaimana desain boxnya itu untuk mengcancel rejection ke belakangnya itu.